Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Hadiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Diaoyutai State House, Beijing, Tiongkok. Presiden Joko Widodo apresiasi terkait dengan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Salah satu bentuk kerjasama yang diapresiasi Presiden Joko Widodo adalah desain planning Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzhen serta bidang swasta Tiongkok di IKN untuk bidang perumahan dan kesehatan. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terkait dengan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dengan Tiongkok yang berkembang sangat baik dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi ketika melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Diaoyutai State House, Beijing, Tiongkok, Selasa 17 Oktober 2023. Adapun bentuk kerjasama yang diapresiasi Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah desain planning Otoritas Ibu Kota Nusantara dan Shenzhen serta bidang swasta Tiongkok di IKN untuk bidang perumahan dan kesehatan. Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan investor terbesar kedua Indonesia untuk saat ini. Presiden menilai dengan kunci utama perdamaian dan stabilitas kerjasama antar kedua negara ini dapat menguatkan kerjasama regional dan internasional. Tak hanya itu, Presiden juga meminta dukungan PM Li Qiang untuk mendorong percepatan realisasi investasi Tiongkok di IKN dan dukungan rencana penandatanganan MOU untuk pembangunan kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, serta proyek tenaga angin dan tenaga surya. Dan saya mengapresiasi perkembangan positif kemitraan strategis komprehensif dalam 10 tahun terakhir di mana RRT menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dan RRT juga menjadi investor terbesar kedua Indonesia. Kerjasama yang kuat ini akan berkontribusi bagi penguatan kerjasama regional dan internasional di mana perdamaian dan stabilitas menjadi kunci utama. Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok, Indonesia China Business Forum. Agenda tersebut melihat permintaan Indonesia melakukan sejumlah kesepakatan kerjasama lebih dari 12,6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 197,8 triliun rupiah. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Forum Bisnis Indonesia Republik Rakyat Tiongkok yang digelar di China World Hotel Beijing. Pertemuan ini dalam rangka kerjasama ekonomi dan investasi antara pengusaha RRT dalam pembangunan di Indonesia. Menteri BUMN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi ad interim Erick Thohir menyampaikan, dalam Forum Bisnis Indonesia China ditandatangani kesepakatan kerjasama senilai 13,7 miliar US dollar. Kesepakatan tersebut merupakan kerjasama antara sektor swasta di China dengan perusahaan swasta maupun BUMN di Indonesia, di antaranya IBC Indonesia, PLN China. Kenapa kalau saya lihat tadi kerjasamanya ini luar biasa. Tadi disebutkan angkanya 13,7 miliar US dollar, yang dimana itu yang sudah agreement. Tapi potensinya itu masih ada lagi 29 billion US dollar. Artinya apa? Hubungan swasta-swasta, BUMN swasta dan BUMN juga ini bisa terus ditingkatkan. Karena memang kita ingin menjadi negara industri ya yang juga menjadi bagian supply chains daripada dunia. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan investasi dari China ke Indonesia terus bertambah. Hal ini terlihat pada 2013, investasi China di Indonesia kurang lebih baru 280 juta US dollar. Kemudian saat ini sudah naik menjadi 8,6 miliar US dollar. Dengan teknologi di China yang maju, menjadikan investasi di negeri tirai bambu di Indonesia penting. Hal tersebut sesuai dengan upaya Indonesia yang tengah mendorong hilirisasi sumber daya alam dan ekonomi hijau. Menteri Erick mengungkapkan, dari 31 kerjasama yang ditandatangani pada forum tersebut, 9 diantaranya dilakukan oleh BUMN Indonesia. IBC, Indonesia Barte Corporation,
itu membangun sama CATL industri baterai listrik. Tadi juga saya lihat ada PLN bekerja sama dengan PLN China, itu bagaimana perbaikan grid system lah, bahwa saluran listrik ya, karena memang kan ke depan yang namanya listrik ini harus hijau gitu. Nah, tadi kita lihat juga ada kemungkinan kerjasama juga bagaimana kita membangun hydropower untuk PLN. Nah, hal-hal ini yang saya rasa ini sangat optimis ya, dan ini sangat positif saya rasa, dan ini menjadi bagian bahwa kita memang harus terus dorong yang namanya pengembangan daripada industrialisasi di Indonesia gitu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi pos pelayanan terpadu Cempaka Banjar Mumbul, Provinsi Bali di sela-sela kunjungan kerjanya di Bali. Wapres mengaku senang dengan kunjungan ini karena ia mendapat laporan tidak ada kasus stunting di wilayah sekitar posyandu tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yakin pemerintah dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024 saat meninjau kegiatan posyandu Cempaka di Banjar Mumbul, Provinsi Bali. Wapres menyampaikan bahwa menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting nasional saat ini masih 21,6%. Wakil Presiden optimis banyak daerah bisa menurunkan prevalensi stunting menjadi kurang dari 10% pada tahun 2024. Wakil Presiden juga meyakini Provinsi Bali bisa menurunkan prevalensi stunting sesuai target setelah mendapat informasi bahwa angka stunting di wilayah kerja posyandu Cempaka sudah 0 dan di wilayah Kabupaten Badung sudah turun menjadi 3,2%. Selain itu, Wakil Presiden optimis pemerintah Provinsi Bali dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim dari 0,54% menjadi 0% pada tahun 2024. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam menekan angka kasus stunting dan kemiskinan ekstrim menurut Wakil Presiden dapat dijadikan sebagai contoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Ya, Kabupaten Badung di Posyandu Cempaka. Ternyata di sini tidak ada stunting. Stuntingnya 0%. Provinsi Bali, tadi saya dapat informasi dari Pak Pejabat Gubernur, itu 6, sekian dan sudah terjadi penurunan yang akan diumumkan bulan depan. Kira-kira bulan depan itu sudah 4,65%. Artinya jauh di bawah ya target nasional, di mana 2004 kita inginkan sampai kepada 14%. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.